Baik, menarik sekali bagaimana kampung yang dibilang kampung preman di Babakan Asih kemudian berubah menjadi kampung yang layak untuk menjadi teladan. Apa yang terjadi di sana? Kita ikuti dulu kisah berikut ini. Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Bandung, RT 04 RW 01 ini tidak lagi menjadi kawasan yang menakutkan, yang penuh akan kegiatan kriminalitas dan premanisme. Salah satunya karena banyaknya preman setempat telah insaf dan justru berbalik turut membangun daerahnya. Seperti Ipan Garniwa, mantan preman yang kini bekerja di warnet, sekaligus koordinator umum RT 04. Setiap warga RT 04 ini bahu-membahu membangun daerahnya. Mulai dari perbaikan jalan hingga membuat saluran resapan air. Akibatnya, daerah yang dulunya banjir kini tidak lagi. Warga juga membangun balai 2 tingkat sebagai pusat kegiatan bersama. Bahkan seorang mantan preman lainnya, Wandi, kini turut membantu memberikan pelatihan kepada anak-anak secara cuma-cuma. Pada tahun 90-an, kawasan ini dulunya sangatlah rawan. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras kerap kali menjadi pemandangan sehari-hari di pinggir jalan. Bahkan tindak premanisme juga terjadi di depan jalan yang terkenal dengan nama Gang 1000 Punten ini. Jika seseorang lewat gang sempit ini tanpa permisi, maka tidak ayal lagi ia akan menjadi bulan-bulanan preman setempat. Hingga akhirnya warga sadar secara perlahan setelah Pak RT setempat datang mendekati mereka dan mengajak diskusi. Terlebih lagi, mereka juga kerap mendapatkan penyuluhan dari LSM setempat. Yang gampang. Sebelum saya lanjutkan, saya tertarik untuk ngobrol dulu dengan Kang Ipong. Kang Ipong, katanya Anda salah satu preman ya, yang ada di kampung itu waktu itu. Iya. Nah, katanya Anda pernah dipenjara. Udah berapa kali dipenjara? 5 kali. Untuk kejahatan apa kok sampai di penjara 5 kali? Yang pertama berantem, yang kedua sama, yang ketiga narkoba, yang keempat berantem, yang terakhir penodongan. Wah, tapi Anda udah insaf kan ya? Udah. Saya jadi khawatir ini. Kang Ipong, menarik sekali ketika Pak RT dan Regi mulai mendekati Anda dan teman-teman. Itu reaksi pertama kali menolak ya? Ya, curiga. Ya. Yang terpikir waktu itu mereka mau ngapain? Ya pertama sih heran juga ya, kayak kalau anak-anak lagi minum datang Pak RT ikut gitaran, katanya. Ngapain kita beri tiap minum, pas datang Pak RT. Terus berdua, tapi ini selalu ada, kenapa gitu ya anak-anak. Gimana nih? Ya udah biarin aja gitu. Ya akhirnya anak-anak merasa malu mungkin ya, karena Pak RT datang, tiap kita minum datang. Kalau ada Pak RT datang suka ngumpet, ada Pak RT datang ngumpet. Nah, kalau lihat apa betul ya anak-anak di sana dulu suka tawuran gitu ya? Hampir tiap hari malam minggu itu jadi jadwal rutin untuk tawuran. Jadi itu di jadwal ada tawuran dengan kampung A, kampung B, kampung C. Ini preman yang terorganisir dengan baik ini. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya mau dengerin Pak RT sama Regi waktu itu? Yang paling terngiang di telinga saya sampai sekarang itu, Regi pernah bilang, sampah saja seburuk apapun bisa didaur ulang, masa kita manusia nggak bisa mendaur ulang diri kita sendiri. Itu aja sih. Apa betul kalau warga lihat ada Kang Ipong sama teman-teman ngumpul, mereka menghindar, takut, bahkan anak gadis nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jangan kan dilarang, bukan nggak boleh. Kalau misalkan Ipong lagi nongkrong terus ada anak perempuannya keluar, jangan lewat situ, ada si Ipong, jangan keluar. Ntar jalan udah takut. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang malah kebalik, jadi anak-anak yang ceweknya suka malah lebih dekat gitu, berani curhat. Tunggu, karena nanti ada satu peristiwa ya, katanya yang terakhir itu penodongan,
Iya. Terus Kang Ipong kan masuk penjara. Tapi waktu pulang itu masyarakat bukannya mengusir atau menolak, tapi menyambut dengan pelukan ya, dengan tangisan. Mereka merindukan Ipong. Regi tahu peristiwa waktu Ipong pulang? Saya sih ngelihat kan semua teman-teman ini pernah masuk BUI dan secara otomatis jadi klien saya sebetulnya. Nah istilahnya teman-teman ini criminal offender, jadi penjahat kambuhan. Saya berpikir sama Pak RT, mereka itu akan kambuh ketika memang banyak ngelamun gitu. Banyak ngelamun, nggak ada aktivitas, dan tidak diterima, tidak diakui, tidak ada pengakuan. Situ kita ciptakan program gimana caranya ada kesibukan yang rutin. Ada jadwal piket malam gitu untuk mengutin sampah tuh tiap malam jam 8 tuh tiap malam itu keliling teman-teman. Terus ada asuransi masyarakat, itu dari pungutan sampah duitnya dikumpulin. Nah itu ada masyarakat yang sakit kita tengok, kita bawa ke dokter beliin obatnya. Jadi itu juga untuk kita ngebangun kepercayaan ke masyarakat. Pada saat kejadian Ipong masuk itu benar kata Pak RT bahwa program itu lagi down gitu, teman-teman lagi di bawah begitu kan, lagi tidak fokus. Nah, beberapa juga sudah mulai kerja. Kebetulan Ipong salah satu yang nganggur dan belum kerja. Jadi ngelihat di daerah nggak ada kegiatan, bosan, keluar. Nah kalau keluar kan kontrol sosialnya juga udah nggak ada. Masyarakat yang selama ini ngontrol Ipong, kemana Ipong tiap hari, ada nggak dicekin satu-satu sama masyarakat yang dulunya abai begitu. Sekarang mulai ngecek satu persatu, si A, si B, si C ada nggak, kok Ipong nggak ada terus. Itu terus menerus, kejadian lah. Ada tindak pidana yang Ipong lakukan gitu, yang akhirnya Ipong harus masuk lagi. Nah, itu pukulan besar bagi masyarakat di Blok Tempe, karena bagaimanapun ikatan yang sudah terbangun cukup kuat. Kehilangan satu saudara ini jadi sesuatu yang berat bagi kami. Nah, satu hal yang jarang terjadi sebelumnya adalah ketika Ipong keluar, masyarakat itu sudah mempunyai basis nilai bahwa hak paling dasar dari seseorang itu adalah untuk diterima dan diberikan kesempatan. Nah, itulah yang diberikan oleh masyarakat, dan ketika Ipong datang, itu orang besuk tuh pakai bis ke Kebonwaru tuh. Datang, dan kita nggak pernah malu untuk melakukan testimonial bahwa kami adalah bagian dari sejarah yang kelam gitu, karena dari dasar kita menyadari latar belakang itu, kita bisa ngelihat ke depan bahwa ini tidak boleh dilakukan lagi. Dari situ masyarakat punya pemahaman bahwa ini sudah lagi tidak aib, tapi ini adalah sebuah proses. Relapse itu bagi teman-teman, jatuh itu adalah biasa. Yang tidak biasa itu ketika jatuh dibiarkan gitu. Kira seperti itu.